Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terakhir kemarin kita baca tentang Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Bustan tentang keutamaan orang yang kumpul kemudian baca sholawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'alif melanjutkan, faya ikhwani idza alimtum dzalika fa'akthiru minas salati ala hadan nabiyil karim sallallahu alaihi li'annahu huwa al-wasitatu al-'uzma lana fi kulli ni'matin bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin kama qala dzul 'izzati wal jalal laulaka lama khalaqatul aflak. Wahai saudaraku, jika kamu telah mengetahui hal tersebut, keutamaan ini fungsinya ilmu. Setelah tahu, amalkan. Kepingin ilmu tetap ya. Ente lihat orang-orang soleh itu. Guru-guru kita yang soleh, orang soleh. Itu kadang-kadang ilmu itu ceket. Anak pernah tanya itu, kenapa kok ilmunya bisa ceket, kenapa? Ada satu ilmu diamalkan, satu ilmu diamalkan. Ala godisi ta'ah, atas sesuai kemampuan. Ente tahu masalah siwak ya, gunakan siwak. Oh katanya tadi kalau bangun tidur gunakan siwak, gunakan siwak. Akan tidur gunakan siwak, gunakan siwak. Itu yang menyebabkan ilmu ceket. Kita diajarkan kemarin untuk sholawat. Selain sholawat yang wajib dalam sholat kita tambahi. Berapa? Mungkin setiap selesai sholat 3 kali Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, 3 kali aja. Ditingkatkan lagi. Dan ada kemampuan lagi, dengarkan keutamaan dalail khairat, baca dalail khairat. Oh, ada keutamaan tentang burda tadi itu, dibaca. Ada waktu khusus untuk aja. Amalkan. Katanya mu'alif di sini, saudaraku, setelah engkau mengetahui hal tersebut, fa'akthiru minas shalah. Maka berbanyak kepada sholawat. Maka perbanyak minas shalah, perbanyak sholawat. Ala hadan nabiyil karim, atas nabi yang mulia ini. Allahumma shalli alaihi. Ya. Li'annahu, karena sesungguhnya huwa, beliau nabi ini al-wasitatul uzma, perantara paling besar untuk mendapatkan rahmatnya Allah ya. Jadi perhatikan, orang itu kalau akan mendapatkan rahmatnya Allah itu macam-macam. Ana mau mendapatkan rahmatnya Allah melalui jalur Al-Quran, baca Quran. Ana kepingin dapat rahmatnya Allah dari jalur sholat, perbanyak sholat sunnah. Perantara ke masjid, tidak orang berangkat ke masjid, setiap satu langkahnya pengangkatan 10 derajat, penghilangan 10 dosa, satu langkah. Ini kan wasitoh, perantara namanya. Paham ini? Perhatikan, semua perantara itu, perantara ini, perantara itu, perantara ini, perantara itu, semuanya perantara terbesar yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kan timbul pertanyaan. Apakah ini mengkultuskan, membesar-besarkan Nabi? Enggak. Pakai akal? Keluar itu. Anaknya Sofyan keluar. Sama siapa itu? Suruh keluar imam. Siapa sebelah itu? Suruh keluar. Keluar. Kenapa? Anda tanya, ente tahu masjid dari mana? Ente tahu sholat? Ente tahu ibadah dari mana? Dari Nabi. Makanya ini bukan kalimat mengkultuskan sama Nabi, enggak. Kalau enggak ada Nabi, enggak kenal kita orang. Bahkan sama Allah enggak tahu. Makanya dikatakan mu'alif di sini, huwa al-wasitatul udma, perantara paling besar lana untuk kita, fi kulli nikmatin, di semua nikmat tuh. Ente sadar apa enggak sekarang ini malam Jumat dikumpulkan oleh Allah di masjid, baca sholawat, dengarkan ilmu, baca wirid, sholat berjamaah, nikmat ini.
Sadar tidak sadar? Faham tidak faham? Dari mana ini? Nabi. Kalau ada Nabi tidak ada ini. Karena kebesaran Nabi, keutamaan Nabi, kecintaan Nabi, keindahan Nabi, keelokan Nabi, kerupawanannya Nabi. Muncul qasidah burda, pujian kepada Nabi. Diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, ulama menggubah nikmat. Nikmat. Apa katanya mu'alif? Bal, bahkan, huwa aslul ijad. Aslul ijad. Adanya segala sesuatu itu dasarnya dari Nabi. Lek mau kalimat secara ekstrim ya, secara ekstrim gini. Tidak akan diciptakan segala sesuatunya, maaf, tanpa melecehkan pada para nabi yang lain. Semoga dijaga hati, bukan niat melecehkan. Tidak Allah mengutus Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa kecuali karena Nabi Muhammad. Sudah, asrul ijad itu. Kama qala dzul izzati wal jalal dalam hadits qudsi. Dalam kitab apa ini? Al-Ajluni fi Kasyfil Khafa. Ini karena sering ini jadi kontroversi, katanya dari mana itu? Ini ada lagi kitabnya disebutkan. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena kamu wahai Nabi Muhammad, tidaklah aku menciptakan segala sesuatunya. Kok di luar mengkultuskan? Ya bukan mengkultuskan. Memang Nabi itu ente kultuskan atau enggak sudah menjadi kultus si Allah. Na'udzubillah ya. Inti mau hormat, na'udzubillah. Enggak mau hormat sekalipun, Nabi sudah terhormat. Langsung itu. Langsung. Ya. Semua malaikat, ente lihat dalam apa itu? Dalam hadis Isra Mi'raj, bagaimana ketika mereka para malaikat penjaga pintu-pintu langit diketok sama Nabi Allah, sama malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad ini sudah dikenal sama mereka. Ketika diketok, buktinya? Assalamualaikum waalaikumsalam. Siapa? Jibril. Bersama siapa? Bersama dengan Muhammad Rasulullah. Apakah sudah diutus? Ya. Apakah sudah diutus? Sudah. Dari mana malaikat tanya seperti itu? Karena sudah diajari sama Allah. Dari mulai penciptaan malaikat itu dikenalkan itu Nabi Muhammad. Belum lagi ketika Nabi masuk langit pertama, langit kedua, apa sebutnya? Assalamualaikum ya Nabi Allah Adam misalnya. Waalaikumsalam ya ibni Saleh wa Nabi Saleh. Siapa sih ngomong? Nabi Adam, semua Nabi itu. Selamat datang wahai anak yang soleh, keturunan yang soleh, Nabi yang soleh. Apakah Nabi yang lain tidak soleh? Tidak mungkin, pasti Nabi semuanya soleh. Tapi kenapa kok malah seperti Nabi-Nabi semuanya itu nyambut Nabi dengan kalimat seperti itu? Fahami, sadari Nabi Muhammad itu ada kelebihan dibandingkan yang lain. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ngerti ini ya? Makanya ikut guyu ada yang mengatakan jangan mengkultuskan Nabi. Loh, ente ini mengkultuskan dengan apa sih? Yang ente katakan makom. Ya Nabi salam alaika. Tidak ada apa-apanya sama ente itu. Wong kadang-kadang magom dibagi neraka kok. Magom dibagi neraka. Kemudian itu katakan penghormatan, sebetulnya enggak itu. Tambah pelecehan sama Nabi itu. Cuma termasuk gitu lah. Tidak ada apa-apanya. Sudah diketahui ya. Sekarang disebutkan syarat globalnya. Globalnya dipreteli wakil. Wabil jumlati fawaidus sholati an Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuhsa. Secara kesimpulan semuanya inti sholawat sama Nabi itu tidak terbatas. Lebih afdol mana Al-Quran sama Nabi? Ini pertanyaan kurang ajar. Ini pertanyaan kurang ajar. Kenapa kok inti mendahulukan sholawat, tidak membaca Quran? Loh,
Ya apa sih rek? Justru kita orang ini kadang-kadang males baca Quran, obati solawato. Iki obat. Ono wong loro misalnya. Kenapa ini tidak minum vitamin? Loh, kok diminum vitamin? Diobati dulu, setelah itu sembuh, ngombe vitamin. Obat yang lebih tinggi lagi. Lah Al-Quran turunnya karena apa? Karena Nabi. Kita orang malas baca Quran, kita orang malas taklim, kita malas di masjid. Sholawat kalau Nabi. Untuk apa? Untuk mendapatkan penyembuhan dari penyakit kita berupa malas. Ini bodoh pertanyaan ini. Mana yang lebih afdol Nabi atau Al-Quran? Loh ya apa sih? Jangan dijawab. Kalau yang dikatakan Quran ngelecehkan Nabi, kalau yang dikatakan Nabi ngelecehkan Quran. Jawabannya apa? Ayo nang pengajian hadir dhisik. Belajar dulu syarat wudu piro, rukune wudu ono piro, itu dulu aja. Jangan aneh-aneh. Enggak ketemu. Enggak mungkin enggak. Apa ya? Itu secara namanya Nabi Malahim yang berperang, yang bertempur, tidak bertentangan dengan rahmat. Kenapa disebutkan? Ini pelajaran. Tujuannya apa? Sumbernya supaya cinta sama Nabi. Karena kalau sudah cinta sama Nabi, diajak ke Allah itu gampang. Ini bukan terakhir, bukan final. Finalnya itu di Allah nanti. Gitu lah. Ya kan? Al-Quran ajib enggak? Ajib. Ayo kalau misalnya tiap pengajian Quran tok. Dolok lain nih. Bosen. Kita orang bukan magum Sayyidina Utsman. Makanya guru-guru kita buat malam Jumat ono Qur'ane, ono sholawati, ono baca kitabnya, ada baca yang lainnya gitu. Ya anu Quran tok, ya jebol ndak suwe, bosan menungso iku bosan, ana ndak akan bosan. Oh, magom Sayyidina Utsman berarti. Ya kan? Ya pernah bosan. Ya perhatikan. Yang pertama. Faedah yang pertama. Nah, ini sebarno ngene iki. Iki di Facebook ini biar tahu semuanya. Ojo mek urusan Anies Baswedan tok ae. Anies Baswedan, Ganjar Pranowo ndak mari-mari mulai biyen. Ya, ini sebarkan faedah sholawat dari pengajian di Khairat. Oh ya tepak tak ngono ya. Yang pertama apa? Tajlul qalba minad dulmah. Mencabut, membuat terang hati dari kegelapan. Tidak sumpek. Dijak pengajian sumpek. Nang warung kopi seneng. Iku hati peteng. Jangan. Ya Allah, kok males ya baca Quran ya Allah. Setiap anak baca Quran kok ngantuk ya. Obati. Apa? Sholawat. Membuat hati terang benderang dari kegelapan. Ini sama Denny yang kedua. Ini kalau tidak ada loh ya. Kalau ada ya jangan. Misal inti moro-moro berada di tengah hutan. Wis ada guru wis. Koncoan guru konco ndak ono ketek tok. Terus yo opo iki Beb aku temen ndak iso ndak belajar sama sekali. Sholawat tughni anis syekh. Tapi ojo moro di Lumajang. Yang kedua faedahnya, sholawat itu mencukupi dari kedudukan seorang guru. Artinya salah kan? Menilai orang ngabe, ndak ngaji, opo sholawat Beb. Itu lek ndak ono. Ya. Apalan bawongol ndak mari-mari, apal ndak iso-iso bawongol Beb, embu Beb utekku iki teko utek sing asri opo batu padas wallahu alam Beb. Seworo Beb bawongol nemen asri wis. Yo sholawat to. Waras. Sampai kalau orang lupa sudah apa? Sholawat. Orang lupa sudah sholawat. Lupa dengan duit, nggak mungkin. Lupa maca Quran itu mungkin. Paham ini ya? Wa takunu sababan lil wusul, Allahu Akbar. Sebab untuk nyampe ke hadirat Allah. Ya opo sih Pak, kurang ya opo. Anak sebutkan sedikit ya, sedikit. Biar nanti tahu. Perhatikan,
Orang itu kalau ngelecehkan Rasul, ngelecehkan orang-orang yang nyambung sama Rasul akan dilecehkan sama Allah. Ada kan cerita ini kan, ada yang nyepelekan apa ini? Keluarga Nabi dikatakan terputus. Ente tahu enggak? Orang yang buat tesis itu, enggak boleh sebut namanya, tahu kan? Yang buat tesis itu ketika diundang Ahadir Haul, diundang dia, disuruh baca doa. Apa doa yang baca? Allahumma ya adimas sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsirul jud, ya wasil ata. Iku duane sapa ya? Hah? Doanya Syekh Abdul Salim. Syekh Abdul Salim ini keturunan Al-Imam Ubaidillah. Jadi keputus, kok dibaca? Dihinakan enggak? Sebelum acara ini maulid. Bukan maulidnya sendiri. Sim itu duror. Hai Pali Habsi. Loh. Iki sing gendeng sapa sih rek? Sik ya. Sing gendeng aku apa wae sik ngene. Mengatakan berbohong. Enggak nyambung. Pembohong berarti ya? Iya. Tapi karangannya diwoco. Loh kan lucu ini kan? Loh ini apa ceritanya ini? Ini apa ini rek? Itulah gambaran ketika seseorang tadi itu menghinakan Nabi, menghinakan apa-apa yang berhubungan dengan Nabi, Allah akan menghinakan dia tanpa dia rasakan. Rasa atau tidak rasa. Semoga kasih hidayah. Dikasih hidayah, tidak perlu doakan semoga mati, jangan. Semoga dikasih hidayah sama Allah, diberikan kebaikan sama Allah, gitu aja. Doanya ya, seakan. Lah mau coba Maya Adimas Sultan itu apa? Lek aku hadir, ganti doanya. Kenapa? Itu doanya yang katanya ente terputus nasabnya. Kan lucu ini. Kabeh sing hadir, amin, amin saken. Ya Allah. Terus mau dibully cocok saken kena wis. Habib anak kerjuan soro Habib. Nak nyekel duit wis ngelu ndasku. Sholawat wa taktsur rizqo, memperbanyak rezeki. Sholawat enak kan, kok paling seneng kon. Langsung ngatur wis bismillah wis. Pojane apik wis. Iku pang tepak sing keempat iku. Sing lain yo nyampe sih cuma sing keempat paling ngaji. Ya ndak apa-apa rezeki semuanya dikasih sama Allah ya. Ya Allah, wa anna man aktsara minha harramallahu jasadahu 'alan nar. Yang kelima, sesungguhnya siapa orang yang memperbanyak darinya sholawat, Allahu Akbar. Siapa orang yang memperbanyak darinya sholawat, harramallahu jasadahu, Allah akan mengharamkan jasadnya 'alan nar, atas api neraka. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, atani Jibril bibisyaratin. Suatu saat datang kepadaku malaikat Jibril bibisyarah, dengan bawa kabar gembira. Lam ya'tini bimithli haqat, yang mana malaikat Jibril tidak pernah membawa kabar gembira sepaling hebatnya kabar gembira ini. Katanya Nabi. Qala, malaikat Jibril mengatakan apa? Man shalla alaika min ummatik, siapa orang yang sholawat kepadamu, min ummatik, dari umatmu wahai Nabi Muhammad, marratan wahidatan, sekali saja, sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan sholawat kepadamu, Allah akan sholawat kepadanya 10. 1, 10, 2, 20, 3, 30, kelipatan 10. Wa man shalla alaika asyran, siapa orang yang sholawat kepadamu wahai Nabi Muhammad 10, sallallahu alaihi biha mi'atan, Allah akan sholawat kepadanya 100. Wa man shalla alaika mi'atan, sallallahu alaihi biha alfan, siapa orang yang sholawat kepadamu 100, Allah akan bersolawat kepadanya 1000. Terus ini endingnya ini. Ini endingnya, puncaknya.
Wa man shalla 'alaika alfan, terhitung tadi itu kan? Siapa orang yang dia sholawat kepadamu 1000 wahai Muhammad, haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muncul maneng omongan, yo ndak perlu sembayang wis, sholawat ae. Nah, ngene, Pak. Lek wong sholawat pasti gelem sembayang. Kalau ndak sembayang dia sholawat, itu hawa nafsu yang sebentar lagi akan hancur. Sudahlah. Mburi kayak amalan opo, mburi kayak amalan opo, ndak kena, biar. Tapi kalau akan langgeng amal perbuatan, pasti amalan wajib yang lain ndak akan ditinggalkan. Ini pedoman nih. Ente lihat ya, anak kok ndak ini ya, kok ndak istiqomah ya, misalnya baca sholawat kok ndak istiqomah ya, lihat wajibnya. Ada yang bocor itu, pasti. Karena kalau Allah akan melanggengkan satu amal ketaatan, pasti amal yang lain akan buat lurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, enggak mungkin enggak. Enggak mungkin enggak. Jadi enggak ceritanya, ya wis ngono selawat tok ae enggak usah sembayang. Lho ya opo? Enggak mungkin. Lek wis seneng selawat pasti seneng sembayang. Lek wis sembayang seneng poso. Lek seneng poso ati nih gampang tergugah sama orang, gampang kasihan. Itu nyambung itu. Nang maksiat tak gelem. Dudu ACDC. Aku lek ngomong apa? Magome curut. Wuru curut rek. Kecowake lho, kecowak curut. Nang kebuli gelem enggak? Gelem. Nang susu, gelem. Nang kopi, gelem. Makanya kan bangkel no kan kadang-kadang. Tapi nang WC, gelem. Enggak seperti itu orang taat sama Allah, bukan ACDC. Kalau ini, kalau enggak mungkin terkumpul. Makanya Sayyidina Syekh Muhammad bin Salim mengatakan apa? Tidak akan terkumpul di dalam hati manusia dua. Cinta Allah sama cinta dunia. Enggak bisa. Kalau cinta Allah, enggak cinta dunia. Kalau cinta dunia, kurang cinta Allah. Enggak akan kumpul itu. Senang pengajian, senang dangdutan. Enggak ono. Enggak ada. Pasti ada nominan di situ. Pasti. Ngerti nih ya? Makanya gampang kok deteksi kan guru-guru kita ngatakan apa? Inti kalau berbuat amal taat kok miring-miring, kadang moco, kadang enggak. Kalau katanya guru kita, Habib Taufik, tasbih ini koyo anyar terus. Apa? Dicentel tok. Dan banyak loh ya, banyak orangnya ndak baca tasbih, montori tasbihan. Kok iso, Bib? Iku nek kocoe. Kan tasbihnya tak. Wongi, ndak. Rokokan. Sing tasbih apa? Montori. Allahu Akbar. Tipe kakek maca Quran. Wongi ndak blas. Nyetel Al-Baqarah. Pasti ya. Apa maca Al-Baqarah kon? Omong kayak jini, Bib. Oh, ya kan? Bukan Allah kok. Meskipun ada tujuan seperti itu tidak apa-apa. Cuma karena bukan untuk kelurusan hati, dia tidak baca. Cukup dengan nyetel tok. Nah, itu. Tak mungkin, jangan tertipu inti. Jangan tertipu sama sekali. Tidak akan kumpul cinta Allah sama cinta dunia. Cinta Nabi, cinta maksiat. Tidak bisa kumpul. Mana yang dominan itu akan menguasai. Itu yang menguasai. Semoga dijaga oleh Allah. Hati-hati. Nah, terakhir ya. Lebih baik jadi mantan bajingan sekarang dari santri daripada mantan santri dari bajingan. Ini yang pilih. Mantan bajingan jadi santri atau mantan santri jadi bajingan? Mana yang pilih? Hah? Enggak. Enggak ada mantannya. Paham enggak? Kejebak berarti. Ya ada mantannya lah. Lebih baik itu enggak apa-apa. Hilangkan. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya kalau sudah males itu tentang sopo-sopo rek, semuanya itu.
Yang kita mau wali apalagi Nabi Muhammad, kita orang ini loh, kita orang pasti males. Ono perasaan males itu. Lawan, sholawat sama Nabi, tawasul sama Nabi, tawasul sama orang soleh itu. Bukan karena kita mengkultuskan Nabi, kita nyembah Nabi. Bukan, ini bukan final, beliau bukan final. Finalnya ke Allah. Cuma beliau ini perantara, udma. Tuh ya. Semoga dijaga oleh Allah, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bissawab.